Kalau sola scriptura boleh diterima tanpa ayat eksplisit, maka Katolik juga berhak berkata perkembangan doktrin, Maria sebagai Bunda Allah, sakramen, suksesi apostolik, dan otoritas gereja juga tidak harus hadir dalam bentuk slogan eksplisit. Dengan kata lain, Pendeta Supraptin sedang memakai metode Katolik untuk membela prinsip Protestan. Oke. Yang kedua, dia membuat analogi dengan Trinitas, tapi itu justru berbalik menyerang sola scriptura. Ya. Trinitas memang tidak disebut dengan istilah Trinitas dalam Alkitab, tetapi doktrin Trinitas tidak lahir dari individu yang membaca Alkitab sendirian. Dia dirumuskan oleh gereja melalui pergumulan teologis, tradisi liturgis, pengakuan iman, dan konsili. Ya. Maka ketika dia berkata, sola scriptura seperti Trinitas, istilahnya tidak ada, prinsipnya ada. Dia tanpa sadar mengakui bahwa doktrin Kristen besar tidak cukup dijamin oleh teks telanjang. Perlu gereja yang menafsir, membedakan, merumuskan, dan menjaga batas iman. Jadi begini tajamnya. Kalau Trinitas dipakai untuk membela sola scriptura, maka sola scriptura sedang berutang kepada gereja yang merumuskan Trinitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an fihi syifa'un linnas ay fil asl. Di dalam madu ada obat untuk umat manusia. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa ketika ada sahabat Rasulullah punya penyakit yang ada di dalam perut, maka Rasulullah mengatakan minumlah madu. Nah, di sini ada madu dari sahabat kita, produk dari sesama umat Islam yang insya Allah baik untuk tubuh kita, bisa untuk menambah kesehatan dan stamina kita dalam beberapa kegiatan, yaitu madu yang bernama madu asli murni by Mu'allaf HMC. Ini bisa diorder dan jangan lupa sebelum meminumnya niat mengikuti sunnah Rasulullah, membaca basmalah, dan jangan lupa pegang dengan tangan kanan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet, teman-teman ya. Channel di mana teman-teman bisa mendapatkan update terbaru seputar dunia perapologetikan. Kita tahu teman-teman, baru-baru ini ya terjadi debat antara pihak Katolik diwakili oleh Romo Cafe melawan Pendeta Mel Atok yang mewakili gereja Protestan, gereja Luther, kan begitu. Dan perdebatan tersebut sangat menarik lantaran banyak sekali pernyataan-pernyataan yang keluar, pengakuan-pengakuan yang keluar, kan begitu. Dan tentu saja kita tidak akan bahas semua di kesempatan ini karena terlalu panjang. Tetapi di konten kali ini kita akan membahas tanggapan dari seorang Romo yang bisa dibilang dari beberapa tahun terakhir cukup intens untuk membongkar kesesatan dari cara berpikir umat Protestan, teman-teman. Bahkan Romo ini sampai dilaporkan, teman-teman, sudah dilaporkan ke pihak kepolisian karena dianggap menghina dan menghujat agama Kristen Protestan. Dan sekali lagi, Romo ini ya tidak gentar karena apa yang dia sampaikan itu berdasarkan bukti-bukti sejarah. Yang dia sampaikan adalah fakta yang memang diajarkan di dalam Katolik. Jadi kalau kalian nanya kepada Romo A, Romo B, Romo C, jawaban mereka akan sama. Mau kalian tanya kepada uskup juga sama. Bahwa Protestan, dari kacamata mereka, ini adalah agama yang tidak benar. Agama yang tidak benar, teman-teman. Ya, sekali lagi. Oke, dari debat kemarin, ya, ada topik mengenai sola scriptura. Bagi teman-teman yang belum tahu, terutama mungkin umat Protestan ya, banyak umat Protestan itu yang nggak ngerti beda Katolik dan Protestan. Bahkan jujur, dulu saya ya teman-teman, waktu masih jadi Kristen awam, saya tuh cuman berpikir bahwa Katolik itu boleh pegang hiu. Zaman dulu saya mikirnya gitu, teman-teman. Katolik itu masih boleh pegang dupa. Jadi kan Chinese itu masih banyak lah yang keluarganya, kakeknya, neneknya gitu kan, atau saudaranya yang Konghucu atau Buddha. Jadi kadang-kadang masih disuruh pegang hiu. Misalnya kita kunjungi saudara kita meninggal, teman kita meninggal gitu kan. Ada namanya ibadah istilahnya kita datang ke situ untuk sembayangin dia gitu.
Ya, sembahyang ini dia pegang hiu biasa, ya, pegang dupa. Nah, kalau Protestan nggak boleh. Saya ingatnya, kami diajarkan, oh kita nggak boleh, kita Protestan. Kalau Katolik boleh gitu kan. Nah, terus Katolik ada katedral, ada pastornya gitu kan, ada bilik pengakuan dosa, ada patungnya. Dulu mikirnya seperti itu. Barulah saat saya mulai mengkaji, mulai belajar teman-teman, ya, mulai membandingkan agama, saya mendapati bahwa ini dua agama yang benar-benar berbeda. Cuman nama Tuhannya saja yang sama gitu. Nah, sama perbedaannya seperti orang Protestan melihat saksi Yehova, ya, seperti orang Protestan melihat Mormon gitu. Ini sebenarnya agama yang benar-benar berbeda total dari konsep keselamatan dan yang menjadi landasan imannya. Landasan imannya udah berbeda. Katolik, ya, iman dan perbuatan. Protestan, iman yang menyelamatkan. Ya. Terus Protestan, dia tidak menjadikan magisterium, ya, artinya otoritas gereja, bapak-bapak gereja, otoritas paus, uskup, setara dengan kitab suci, ya. Nggak disetarakan. Begitu juga dengan tradisi-tradisi suci yang ada di kekristenan. Beda dengan Katolik. Katolik itu fondasi agamanya, sola scriptura, magisterium, dan Bible. Ini setara. Ini setara otoritasnya. Kalau Protestan, ya, mereka menempatkan Bible di atas segalanya, sola scriptura. Tetapi yang lain memang dihargai sebagai referensi. Tradisi suci itu jadi referensi gitu kan. Otoritas pemimpin gereja, ya, pendeta itu dianggap sebagai referensi. Kalau tidak menentang Bible, oke. Seperti itu. Ya, ini pengertian sola scriptura. Walaupun ada yang namanya monoscriptura, yang memang terfokus kalau scriptura itu atau Bible itu otoritas satu-satunya. Nah, itu beda lagi. Dan itu memang diimani nggak semua oleh denominasi Protestan. Tapi nanti panjang lah kita cerita itu ya. Tapi yang mau kita bahas di sini, pendapat dari Romo Patris Allegro ini, Romo yang memang terkenal, ya, terkenal paling keras mengkritisi Protestan. Untuk itu kita harus tampilkan beliau. Karena bisa dibilang beliau ini yang paling keras kalau kita berbicara Protestan. Jadi pasti akan seru, dan kritik-kritiknya biasanya tajam teman-teman. Pengajarannya luar biasa, ya. Ini luar biasa sekali teman-teman. Dan jujur saya banyak belajar dari Romo Patris Allegro ini. Bagaimana cara Katolik memandang Protestan. Bagaimana Katolik memandang Martin Luther ini gitu kan. Jadi kita bisa dengar dari dua sisi. Jangan kita dengarnya dari versi Martin Luther doang gitu kan. Versinya Protestan yang memang terlalu mengagungkan Martin Luther, terlalu playing victim, karena mereka membuat seakan-akan Martin Luther itu adalah orang yang terzolimi oleh Katolik. Jadi Katolik itu dianggap sebagai diktator, yang otoriter, yang suka-suka, dan saat Martin Luther melakukan kritik terhadap surat pengampunan dosa, ya, itu dianggap sebagai upaya membungkam Martin Luther dengan menganatema dia, menyingkirkan dia. Ya, Martin Luther disingkirkan. Itu dibilang, wah ini Martin Luther karena nggak suka dengan surat indulgensi, surat penghapusan dosa. Dia jujur, dia tidak mau ada korupsi. Jadi begitu dia kritisi, dia dibungkam. Nah, jadi dibikin kayak seakan-akan, ya, ini adalah polisi baik yang sedang mau dibungkam oleh mafia. Nah, ini kan nggak benar teman-teman. Bagaimana mungkin Katolik yang jumlah orangnya begitu banyak sesat semua? Kan nggak mungkin. Logika saja gitu. Polisi saja teman-teman. Kita bicara institusi Indonesia lah ya. Kepolisian. Ada yang bilang polisi bejat, polisi nggak benar gitu kan. Ada polisi begini, polisi gitu. Tapi apakah mungkin semua polisi bejat? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kan gitu. Itu satu hal yang nggak mungkin. Jadi yang salah bukan institusi kepolisiannya, tapi oknumnya kan gitu. Oknumnya. Kalau kamu mau bereskan, oknumnya gitu. Ya, walaupun orang Protestan mengarang cerita Martin Luther sedang reformasi, tapi dia dipecat, disingkirkan oleh gereja, sehingga mau nggak mau dia buat gereja sendiri. Dia buat gereja sendiri, ya. Tetapi yang menjadi hal lucu, hal menarik adalah gereja yang dibuat oleh Martin Luther atau gereja aliran Lutheran gitu kan, yang asli teman-teman, kalau kalian ke Jerman, itu sakramennya itu masih sama dengan Katolik.
patung-patungnya ada juga gitu. Jadi gereja Lutheran di Jerman itu lebih mirip gereja Katolik dibandingkan dengan gereja Protestan yang ada sekarang. Ini menarik. Ya. Jadi memang dia lebih condong ke Katolik daripada ke Protestan sekarang. Kalau Protestan sekarang ya setelah ada Calvin, ya, yang lain-lain gitu kan, ini kok jadi beda banget gitu. Jadi beda banget. Nah, ini menarik. Dan ini membuktikan bahwa sola scriptura yang dibangga-banggakan oleh Protestan itu adalah hal yang keliru, hal yang salah. Karena pernyataan mereka sendiri itu membuat sola scriptura itu berantakan. Jadi mereka ingin tonjolkan sola scriptura, Bible utama, tapi argumen mereka itu malah membuat Bible itu kelihatan rapuh. Dan sebenarnya saya sudah bahas ya di channel yang lain. Kalau saya melihat upaya sola scriptura ini adalah upaya dari orang-orang Protestan yang ingin meniru Islam. Quran nomor 1, hadis referensi, iktimat ulama itu referensi juga. Jadi mereka pingin seperti itu. Tapi mereka lupa Quran firman Allah. Sedangkan Bible itu produk dari tradisi suci dan magisterium. Referensi ini yang menjadikan adanya Bible. Jadi terbalik-balik. Ya, ini menarik teman-teman. Tapi kita akan bahas ya setelah kita dengarkan dulu pernyataan dari Romo Patris Allegro ini. Ini titik paling fatal. Dia berkata bahwa tidak ada ayat yang secara eksplisit menyatakan sola scriptura, tetapi prinsipnya ada di dalam Alkitab. Dia lalu membandingkannya dengan Trinitas. Istilah Trinitas tidak ada, tetapi prinsipnya ada. Nah, di sini posisi Katolik justru menang. Sebab kalau doktrin boleh dirumuskan dari keseluruhan kesaksian kitab suci, tradisi rasuli, dan refleksi gereja, maka Protestan tidak bisa lagi menuntut Katolik dengan standar sempit. Mana ayat eksplisitnya? Kalau sola scriptura boleh diterima tanpa ayat eksplisit, maka Katolik juga berhak berkata perkembangan doktrin, Maria sebagai Bunda Allah, sakramen, suksesi apostolik, dan otoritas gereja juga tidak harus hadir dalam bentuk slogan eksplisit. Dengan kata lain, Pendeta Supraptin sedang memakai metode Katolik untuk membela prinsip Protestan. Oke. Yang kedua, dia membuat analogi dengan Trinitas, tapi itu justru berbalik menyerang sola scriptura. Ya. Trinitas memang tidak disebut dengan istilah Trinitas dalam Alkitab, tetapi doktrin Trinitas tidak lahir dari individu yang membaca Alkitab sendirian. Dia dirumuskan oleh gereja melalui pergumulan teologis, tradisi liturgis, pengakuan iman, dan konsili. Ya, maka ketika dia berkata, sola scriptura seperti Trinitas, istilahnya tidak ada, prinsipnya ada. Dia tanpa sadar mengakui bahwa doktrin Kristen besar tidak cukup dijamin oleh teks telanjang. Perlu gereja yang menafsir, membedakan, merumuskan, dan menjaga batas iman. Jadi begini tajamnya. Kalau Trinitas dipakai untuk membela sola scriptura, maka sola scriptura sedang berutang kepada gereja yang merumuskan Trinitas. Dia ingin memakai buah konsili, tetapi curiga pada pohon konsili. Itu tidak stabil namanya. Ya. Kemudian dia membedakan gereja mengenali kanon dan gereja menciptakan kanon. Tetapi itu belum menyelesaikan masalah. Argumennya begini. Gereja tidak menciptakan otoritas kitab suci. Gereja hanya mengenali kitab mana yang sudah memiliki otoritas ilahi. Katolik tidak keberatan dengan itu. Ya. Gereja memang tidak menciptakan inspirasi ilahi. Injil Matius tidak menjadi terinspirasi karena konsili. Surat Paulus tidak menjadi firman Allah karena voting uskup. Tetapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah siapa yang secara otoritatif mengenali daftar kitab itu. Kalau gereja bisa dibimbing Roh Kudus untuk mengenali kanon, maka gereja bukan lembaga manusia biasa yang bisa diabaikan setelah kanon selesai. Gereja adalah subjek historis yang dipakai Roh Kudus untuk menjaga warisan apostolik. Maka pembelaan Protestan menjadi setengah Katolik. Gereja boleh dipercaya saat mengenali kanon, tetapi tidak boleh dipercaya saat menafsirkan kanon.
Itu seperti orang berkata, saya percaya ibu saya waktu melahirkan dan memberi nama saya, tetapi sejak itu semua perkataannya harus dicurigai. Oke lah. Kemudian ayat-ayat yang dipakai tidak membuktikan sola scriptura, seperti sebelumnya oleh magisterium Protestan sebelumnya, Deki, MBM, dan Esther Soru. 2 Timotius 3:16-17 membuktikan bahwa kitab suci diilhamkan Allah dan berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Tetapi ayat itu sama sekali tidak berkata bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas final yang berdiri terpisah dari tradisi dan gereja. Kemudian Kisah Para Rasul bab 17 ayat 11 tentang orang Berea, ya ini selalu muncul orang Berea. Itu juga tidak membuktikan sola scriptura. Orang Berea menyelidiki kitab suci, benar. Tetapi kitab suci yang mereka selidiki adalah perjanjian lama. Mereka sedang menguji pewartaan lisan Rasul Paulus tentang Kristus. Jadi modelnya bukan Alkitab saja, melainkan kitab suci dibaca bersama pewartaan apostolik. Matius 15 bab ayat 3 juga tidak menyerang tradisi suci. Yesus mengecam adat istiadat manusia yang membatalkan perintah Allah. Katolik pun menolak tradisi manusia yang melawan Allah. Tetapi tradisi suci bukan adat Farisi. Menyamakan keduanya adalah lompatan retoris. Kemudian dia mengakui perpecahan Protestan tetapi menghindari akar epistemologinya. Nah, ini hampir semua apologet Protestan itu seperti itu. Mengakui bahwa denominasi Protestan memang sangat banyak. Tapi dia berkata perpecahan itu bukan karena sola scriptura, melainkan karena dosa dan keterbatasan manusia. Jawaban ini terlalu gampang sebenarnya. Terlalu dibuat mudah. Tentu dosa manusia berperan, ya. Katolik juga tidak menyangkal itu. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam adalah sistem otoritas mana yang memiliki mekanisme final untuk menyelesaikan pertentangan tafsir. Dalam Katolik ada kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Dalam Protestan, ketika dua pihak sama-sama berkata Alkitab mengajarkan ini, siapa yang mengadili secara final? Biasanya jawabannya Alkitab sendiri. Tetapi itu belum menjawab apa-apa. Karena yang bertengkar bukan tentang apakah Alkitab benar, tetapi tentang apa arti Alkitab. Maka problem Protestan bukan kurang cinta Alkitab. Problemnya lebih dalam. Mereka tidak memiliki pengadilan final yang kelihatan untuk menyelesaikan konflik tafsir. Itu sih problemnya. Ya, begitu ada beda tafsir selesai, pecah. Beda tafsir selesai, pecah. Beda tafsir selesai, pecah. Ya, jadi pendeta Supraptin yang terhormat tidak menyerang Katolik secara kasar. Dia cukup fair dan lebih akademis, tapi pembelaannya tetap lemah karena dia mengakui sola scriptura tidak eksplisit dalam Alkitab, lalu membelanya dengan inferensi teologis. Padahal begitu dia memakai inferensi, tradisi penafsiran, dan analogi dengan Trinitas, dia sudah keluar dari Alkitab saja dan masuk ke wilayah yang selama ini dipertahankan Katolik. Kitab suci harus dibaca dalam iman gereja. Ya, jadi sola scriptura versi Supraptin tampak lebih sopan, tetapi tetap berdiri di atas kontradiksi yang sama. Dia membutuhkan tradisi untuk membuktikan bahwa tradisi tidak boleh menjadi otoritas final. Ingat, dia buktinya pakai tradisi untuk mengatakan bahwa tradisi tidak boleh jadi otoritas final. Jadi bagaimana? Bisa tangkap kontradiksinya. Dia tidak sedang membuktikan sola scriptura dari Alkitab. Dia sedang membuktikan bahwa Protestan juga punya tradisi, hanya saja tradisi itu diberi nama prinsip Alkitabiah. Ya, sampai sini bisa tangkap kan? Tradisi Protestan itu yang sola scriptura. Itu bukan ajaran Alkitab, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para rasul. Ya, sampai sini bisa tangkap. Nah, kemudian setelah menjelaskan sola scriptura, dia lanjut lagi dengan penjelasan sejarah. Oke, bagus. Jadi setelah dari situ dia berbicara dalam video berikutnya, dan ini lanjutan videonya itu yang membuat pola pikir makin jelas. Dia tidak lagi hanya membela sola scriptura, tapi memperluasnya menjadi semacam mitologi reformasi Luther. Luther sebagai hati nurani murni yang menemukan Alkitab, lalu membebaskan umat dari sistem gereja. Narasinya lebih simpatik daripada polemik kasar,
Tetapi justru di sini kelemahannya makin terang. Yang pertama, jadi gagasan pokok dari video pembicaraan lanjutannya, dia menyusun Luther sebagai tokoh yang mengubah urutan prioritas dalam gereja. Bukan menghapus semua hal, katanya, tetapi menempatkan mana yang lebih utama. Orang langsung tanya, Luther ini siapa? Dia sama-sama pastor Keveta juga. 7 perubahan. Kalau dalam posisi Katolik, Luther justru salah. Ya, dia bukan Katolik yang taat lagi, dia Katolik pembangkang. Tiba-tiba kok atur itu struktur itu buat apa? Korek-korek struktur gereja. Akhirnya terpentalkan. Tapi itulah, mari kita lanjutkan dulu. 7 perubahan itu menurut Pak Pendeta ini, yang pertama hati nurani di atas otoritas. Luther digambarkan sebagai orang yang hati nuraninya tertawan oleh firman Allah, sehingga tidak boleh tunduk secara buta pada paus atau otoritas gereja. Kemudian kebenaran di atas persatuan. Persatuan gereja dianggap tidak boleh dipertahankan jika berdiri di atas kesalahan. Luther lebih memilih berdiri sendiri dalam kebenaran Alkitab daripada bersatu dalam kesesatan. Yang berikutnya Alkitab di atas tradisi. Tradisi, konsili, dekret paus, dan praktik gereja harus diuji oleh Alkitab. Jika tradisi tidak sesuai Alkitab, tradisi harus dikoreksi. Oke, kelihatan benar tapi bermasalah sebenarnya. Iman di atas perbuatan. Keselamatan tidak diperoleh melalui perbuatan, sakramen, ziarah, pengakuan dosa atau ritual, tetapi diterima melalui iman kepada Kristus. Perbuatan baik hanya buah keselamatan, bukan syarat keselamatan. Biasanya Protestan putar-putar ujungnya harus perbuatan juga. Misalnya Deacon Gadas harus tetap berkhotbah, umatnya harus tetap mendengarkan. Itu kan perbuatan. Ya. Kasih karunia di atas sakramen. Sakramen dianggap bukan alat memperoleh rahmat, melainkan tanda dan peneguhan atas rahmat yang sudah diberikan Allah. Luther lalu membatasi sakramen menjadi 2, baptisan dan perjamuan kudus. Jadi Luther yang membatasi jadi 2 kan. Jemaat di atas iman. Dia memakai gagasan imamat orang percaya, priesthood of all believers. Untuk menolak struktur hierarki gereja, tidak ada kasta rohani, pendeta hanya fungsi pelayanan dalam tubuh Kristus. Tapi coba lihat pendeta di Indonesia dong, pasang kolar supaya menandakan perbedaan mereka. Seperti kolar Katolik. Kalau di Katolik jelas ada hierarki, Protestan yang tidak punya hierarki, mereka mau membedakan diri. Untuk apa? Gitu. Makan apa sendiri kan? Menjilat ludah sendiri kan? Jemaat di atas imam, ya itu. Kemudian Kristus di atas gereja. Gereja dianggap telah mengambil posisi Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Luther dikatakan menolak paus sebagai wakil Kristus, sebab satu-satunya wakil Kristus di bumi adalah Roh Kudus. Ini kayak aneh lagi ya. Masa Roh Kudus menjadi wakil Kristus ya? Kayaknya sudah, ya mungkin pendeta tidak bermaksud ini, tapi ini sudah merusak Trinitas sebenarnya. Tapi mungkin dia tidak bermaksud itu ya, mari kita positif sih. Ringkasnya, Pak Pendeta ingin mengatakan bahwa Luther itu bukan anti otoritas, anti gereja, anti persatuan, anti sakramen, atau anti perbuatan baik. Luther hanya mengubah prioritas. Kristus, iman, rahmat Alkitab, dan hati nurani harus ditempatkan di atas sistem gerejawi. Masalahnya orang tanya, Luther itu siapa sih? Ketemu Yesusnya di mana? Buktikan kepada gereja. Dan itu yang tidak bisa. Ya. Kesan pertama lebih pastoral memang, tetapi historisnya tetap terlalu romantis. Ya, dia bukan sekedar argumentasi teologis, tapi merupakan narasi heroik khas dari propaganda anti-Katolik. Luther digambarkan sebagai manusia takut penghakiman, mencari kepastian keselamatan, kecewa pada sistem gereja, membaca Alkitab lalu menemukan kebenaran yang membebaskan. Ini kuat secara retoris, orang mudah bersimpati. Apakah itu kebenaran Alkitab atau tafsiran Luther sendiri berdasarkan latar belakangnya yang menurut beberapa orang itu dia mengalami gangguan kejiwaan sebenarnya. Tetapi narasi seperti ini menyederhanakan sejarah menjadi drama hitam putih. Luther sama dengan Alkitab, hati nurani, rahmat Kristus. Katolik, tradisi, otoritas, sakramen, sistem, ketakutan. Itu bukan sejarah yang cermat, itu katekese Protestan dengan baju sejarah. Yang ketiga, ada kelemahan logis paling dasar. Dia membuat oposisi palsu dan seperti pendeta-pendeta lain pada umumnya selalu dalam kompetisi, bukan partisipasi. Hampir semua 7 prioritas itu dibangun dengan pola A di atas B. Hati nurani di atas otoritas, kebenaran, persatuan, Alkitab, tradisi, iman, perbuatan, kasih karunia, sakramen, jemaat, imam, Kristus, gereja. Masalahnya Katolik tidak mengajarkan lawan dari itu dalam bentuk kasar. Katolik tidak berkata otoritas boleh melawan hati nurani yang benar.
Katolik tidak berkata persatuan boleh dibeli dengan kesesatan. Katolik tidak berkata tradisi manusia boleh mengalahkan wahyu Allah. Katolik tidak berkata manusia selamat tanpa iman. Katolik tidak berkata sakramen bekerja seperti mesin sihir tanpa rahmat Kristus. Katolik tidak berkata imam lebih penting daripada umat. Katolik tidak pernah berkata gereja lebih tinggi daripada Kristus. Jadi dia sedang melawan karikatur. Itu biasanya muncul di meme Facebook seperti itu. Bukan katolisisme yang utuh, melainkan bayangan gelap yang nyaman untuk dipukul. Ya, hati nurani di atas otoritas ini bisa menjadi bom epistemologis. Ya, pernyataan bahwa hati nurani Luther yang diterangi firman lebih tinggi daripada otoritas paus tampak indah. Tapi pertanyaannya tajam. Siapa yang memastikan hati nurani itu sungguh diterangi firman dan bukan diterangi tafsir pribadinya sendiri? Siapa yang memastikan? Sama seperti Calvin. Siapa yang memastikan bahwa Calvin itu diterangi oleh Roh Kudus? Memang paling keren ya kalau Romo Patres ini kalau udah ngomong, teman-teman. Apa ya, suaranya itu apa ya, kalau kita bilang ya jantan sekali gitu kan. Serak-serak gitu. Wah, ini kalau jadi penyanyi sebenarnya keren ini. Ya, saya yakin nih. Romo Patres ini kalau jadi penyanyi, pasti suaranya dahsyat, teman-teman. Ini memang kelebihan saudara-saudara kita, terutama dari wilayah-wilayah timur Indonesia. Mereka punya suara itu yang agak berbeda gitu. Ini keren, teman-teman. Ya. Dan dari cara ngomong saja kita bisa lihat kualitas dari seorang Romo Patres Allegro. Narasinya, susunan katanya, ya, itu kalau orang zaman dulu filsafat sekali gitu. Udah jadi filsuf ini. Di sini Romo Patres ingin mengajak kita berpikir, teman-teman. Narasi yang dibangun oleh Protestan itu adalah narasi seakan-akan mereka terzolimi. Dan ini memang menjadi satu tradisi kalau saya bilang, ya. Bagaimana Protestan itu kan memang terkenal jago dalam hal playing victim. Mohon maaf, saya katakan ini teman-teman ya, karena faktanya di Indonesia ini sering sekali narasi-narasi playing victim itu dimainkan oleh teman-teman Protestan. Bahkan Katolik aja nggak gitu. Sebagai contoh, teman-teman, ada katedral, ya, ada gereja Katolik yang misalnya ada kejadian bom, ya, kayak contoh di Makassar kemarin, kalau nggak salah tahun 2021 itu ya, tahun 2021 ada bom di katedral, ya, di gereja teman-teman kita Katolik di Makassar. Kalian tahu nggak yang buat konten, yang buat berita siapa duluan? Protestan, teman-teman. Kami terzolimi, gereja dipersekusi gitu kan, gereja diserang gitu. Apa ini, Islam tidak toleransi, Islam teroris. Saya tanya sama teman-teman Katolik, kok kalian nggak bersuara? Oh, kami lagi nunggu. Kami lagi nunggu dari keuskupan beritanya seperti apa. Apa yang akan disampaikan dari keuskupan, baru mereka akan bersuara. Ya. Jadi saat itu saya sama teman-teman Katolik lagi dekat sekali. Terutama dengan kelompoknya Damai Kasih Channel. Ya, ada namanya Mas Erik. Terus ada beberapa paman-paman di situ ya. Kalau paman itu mengacu kepada Romo, teman-teman. Ya, jadi saya sering ngobrol dengan mereka gitu. Dan mereka sendiri ngomong, ya kita belum bersuara karena memang dari gereja belum ada instruksi gitu. Nah, jadi saya bilang, loh ini yang ngomong siapa? Protestan gitu. Jadi yang bacot-bacot duluan Protestan, ya, sementara korban Katolik. Ini luar biasanya mereka, teman-teman. Jadi mental playing victimnya jago. Dan kita bisa lihat juga, ada tempat ilegal nih. Ya, tempat ilegal dijadikan gereja. Begitu ditutup, ya, kayak kemarin, alhamdulillah langsung ya, bupati yang nutup gitu. Kayak di Purwakarta kan, bupati yang nutup langsung. Wah, itu langsung kejam mereka, teman-teman. Ngamuk, apa ini? Kenapa tempat ibadah ditutup gitu kan? Satpol PP yang tutup. Nah, kayak kemarin tuh ada Satpol PP yang tutup. Ngamuk lagi mereka gitu kan. Seakan-akan mereka korban, padahal mereka yang menzolimi orang. Jadi merubah dari mereka menzolimi jadi mereka korban, ini keahlian mereka. Itu namanya ilmu playing victim. Dan sekali lagi, Martin Luther itu memang digambarkan sebagai orang yang sangat lurus, sangat suci gitu kan. Kalau kalian nanya sama orang Protestan, terutama Protestan awam, ya, semua akan mengatakan bahwa Martin Luther adalah orang baik yang terzolimi oleh Katolik. Dia dibuat image-nya itu kayak Tong Sang Chong gitu, teman-teman, ya. Biksu Tong gitu.
orangnya lurus, bersih gitu kan. Dulu saya berpikir seperti itu juga, sampai saya baca tesis dan juga testimoni dari orang-orang Katolik, terutama dari teman-teman yang satu pengajaran dengan Martin Luther. Ya, jadi kan dimintain testimoni dari teman-temannya, kesaksian dari teman-temannya Martin Luther yang tinggal di satu biara, di asrama gitu kan. Dan memang ternyata Martin Luther ini orangnya nggak baik, teman-teman. Dari sudut pandang mereka ya, sekali lagi bukan saya yang ngomong. Kalau saya juga nggak kenal, teman-teman kan. Ini kan tokoh sejarah gitu. Ya. Kayak saya ditanya, menurutmu Bung Karno baik gak? Ya, itu kan cuma opini pribadi gitu. Dan kita harus mengacu kepada data-data. Saya nggak kenal. Ya, saya nggak hidup sejaman dengan Martin Luther. Tetapi sekali lagi, ya, kita bisa lihat teman-teman, bahwa Martin Luther itu memang punya kecenderungan yang, ya mohon maaf, negatif. Berdasarkan testimoni Katolik, ya bukan saya teman-teman. Kalau Protestan akan membela diri dengan mengatakan, wah Katolik kan benci Martin Luther, jadi sengaja menjelek-jelekkan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, narasi playing victim itu terasa sangat nyata. Ya. Terasa sangat nyata. Dan ini mengaburkan esensi kebenaran itu. Jadi seakan-akan kalau orang terzolimi, maka dia yang benar. Ini yang nggak boleh, teman-teman. Sering kejadian ya. Kayak kita ambil contoh di pemerintahan. Bagaimana mereka memainkan buzzer gitu. Kadang-kadang misalnya kayak dia lagi buat narasi bahwa dia terzolimi gitu kan. Padahal dia menzolimi orang duluan. Tapi karena kesannya kayak dia legowo, dia menerima kondisi dizolimi gitu kan. Nah, sehingga publik simpati. Jadi memang masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kalau ada orang yang kayak terzolimi itu jadi kasihan. Begitu kasihan, kemampuan mereka menganalisa mana yang benar, mana yang salah itu jadi berkurang. Jadi hilang kemampuannya. Sehingga dia membela, oh yang terzolimi. Saya ambil contoh gini, ada perempuan cantik, ya, lagi berantem misalnya dengan perempuan jelek. Orang-orang cowok-cowok yang melihat, ya, bapak-bapak yang lihat, langsung menghakimi seakan-akan yang cantik ini yang jadi korban gitu. Apalagi misalnya di perkelahian tersebut yang cantik ini kalah, yang cantik ini lagi dipukulin gitu, posisinya dia lagi di bawah dipukulin. Padahal yang sebenarnya terjadi, si perempuan cantik ini duluan memukul yang jelek. Karena dipukul, dia melakukan pembalasan. Dan karena dia lebih kuat, dia menang. Tapi kita akan lihat bahwa, wah yang cantik ini terzolimi. Kenapa? Karena kita lihat casingnya. Kita lihat Martin Luther terzolimi, karena Martin Luther yang kecil. Katolik raksasa saat itu. Ya. Katolik raksasa saat itu. Suka-suka dia. Nah, jadi dibuat kalau Katolik ini yang jahat. Nah, ini kan yang nggak benar. Padahal, ya, sola scriptura yang dibuat oleh Martin Luther sendiri, itu ternyata terbantahkan dan berantakan sendiri. Berantakan dari pemilihan dia sendiri. Pemilihan apa? Pemilihan liturgi, ya, sakramen yang dilakukan oleh Martin Luther di gereja aliran dia. Jadi kan setelah dia di anatema, diasingkan, dia kan buat gereja sendiri. Dan ternyata gereja yang dia buat itu ya 11-12 dengan Katolik gitu. Kalau sama Katolik 11-12, kalau sama Protestan 11-6 gitu. Jauh. Beda jauh. Di situ ada patung. Di situ ada liturginya juga, ada sakramennya gitu kan, ada misanya juga. Lebih mirip Katolik. Bahkan menurut kesaksian Martin Luther itu waktu ditanya, waktu dia meninggal, dia Katolik. Dia Katolik, teman-teman, tapi memang dia adalah orang yang pengen Katolik tapi tidak diakui oleh Katolik. Yang jadi problem kan gitu. Ya. Dia tidak diakui. Tapi dia masih merasa dia Katolik. Sola Scriptura sendiri, kenapa dibilang cacat? Mengatakan otoritas tertinggi adalah Bible, sementara Bible-nya sendiri, itu adalah hasil tafsir dari bapak-bapak gereja. Dari magisterium. Adalah ciptaan dari magisterium itu. Bagaimana mungkin yang menciptakan, ya, bisa kalah daripada ciptaannya? Ini kan kayak kalian jadinya gitu kan. Yang mencipta bisa kalah derajatnya dengan ciptaannya. Yesus lebih tinggi gitu. Aduh, apa ini teman-teman? Atau nggak dibikin setara gitu kan?
ciptaan setara. Kan jadi kacau balau, teman-teman. Jadi kalau dibilang oleh Romo Patris bahwa di sini Katolik menang gitu, ya, Katolik menang saat mereka menjelaskan sola scriptura, ya benar gitu. Karena sola scriptura ini kan hasil tafsir dari bapak-bapak gereja. Artinya yang boleh menafsir memang bapak-bapak gereja, magisterium, orang yang punya otoritas. Kalau Protestan kan enggak. Siapa yang boleh menafsir? Siapapun boleh. Yang penting diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Jemaat biasa boleh menafsir? Boleh. Itulah muncul Pak Bom, Rudi Yohanes. Rudi Iskariot jemaat biasa menafsirkan. Terakhir apa? Buat ajaran sendiri. Ya, buat ajaran sendiri, teman-teman. Ini yang salah. Dan ini yang kacau, teman-teman. Ini harus diluruskan. Oke? Dan saya melihat bahwa Patris Allegro ini salah satu romo yang pengajarannya simpel sehingga menurut saya perlu kita bantu. Terlepas dari kacamata Islam bahwa ya dua-duanya salah. Sekali lagi ya, mohon maaf. Kalau kita pakai kacamata Islam ya dua-duanya salah. Tapi kita nggak bisa mengesampingkan data-data dan fakta yang terjadi dan kita kembalikan aja ke audiens. Kalian lebih percaya yang mana? Ya, kalian lebih percaya yang mana? Kalau saya cuma menampilkan data saja gitu, teman-teman. Tugas saya hanya menampilkan dan membantu teman-teman untuk mengerti apa sih yang sedang dibicarakan, terutama orang awam. Karena ilmu-ilmu begini kadang-kadang nggak nyambung dengan jemaat awam gitu. Perlu jembatan. Dan saya yang jadi jembatannya saja untuk mempermudah kalian belajar. Karena Katolik punya ilmu memang standarnya lebih tinggi daripada teman-teman Protestan. Itu fakta ya, jangan marah teman-teman. Kalau orang Katolik mungkin langsung ngerti, tapi orang Protestan agak susah. Apalagi saya pernah ada di posisi tersebut. Jadi Katolik dan Protestan itu dua agama yang benar-benar berbeda, teman-teman. Jangan karena kalian lihat Tuhannya sama, maka sama. Kalau standar kalian seperti itu, ya Mormon juga sama dengan kalian. Tuhannya sama gitu kan, tapi kalian nggak terima Mormon. Oke? Itu aja sih. Dan sekali lagi teman-teman, lupa jadinya kan, harusnya di pertengahan kita promo madu, teman-teman. Ya, jadi kita adalah penjual madu yang sedang menyamar ini, teman-teman. Menyamar jadi pembawa berita agama. Ya. Bagi teman-teman yang mau beli madu, ada beberapa jenis madu yang kita jual. Ya, banyak varian, teman-teman. Dan ini semua madu buatan kita sendiri. Oke? Dan madu-madu ini kita jual dengan harga yang sangat terjangkau. Ini saja cuma 44.000, bayangkan teman-teman. Dimana lagi kalian dapat madu asli setengah kilo 44.000. Ini pun karena baru naik harga, plastik naik harga. Kalau enggak cuma 40.000 kemarin. Tapi sekarang kalau di Tokopedia sama Shopee, apalagi besok nih tanggal 666, itu promonya lagi banyaknya. Ya, bisa sampai cuma bayar 5.000, 10.000 gitu. Udah free ongkir lagi ya. Yang mau beli silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi, tinggal di check out. Kalau bisa beli lebih banyak untuk jadi hadiah. Ya, hadiah ke saudara kalian, teman-teman kalian gitu. Rasakan perubahan setelah mengkonsumsi madu secara rutin. Akan terasa lebih segar, lebih ringan tentunya. Bagi teman-teman yang belum pernah coba, silakan. Nggak ada salahnya kan? Kalian mencoba hal yang positif, hal yang baik. Dan jangan takut diabetes ya. Madu bukan gula, teman-teman. Walaupun ada kandungannya juga gitu, tapi sangat kecil. Ganti gula kalian dengan madu. Lebih sehat dan tentunya lebih bagus untuk tubuh. Saya sekarang ngeteh pakai madu, teman-teman. Kalau kopi saya jarang ya. Yang ngopi itu kayak Ores, ya, Bang Jibril lah. Bang Jibril itu salah satu langganan kita juga. Dan beliau tuh konsumsi madunya kencang ya. 1 bulan tuh bisa sampai 6-7 botol. Karena tiap malam ngopi pakai madu. Sendirian dia, bukan sama keluarga. Belum keluarga soalnya. Nah, jadi banyak yang sudah mencoba. Ya, kalian silakan tes. Ya, dan nggak ada salahnya juga untuk hadiah untuk orang tua gitu kan. Dan untuk diabetes juga bagus. Kita juga punya madu pahit, teman-teman. Ya, itu untuk orang tua bagus. Untuk stamina juga bagus. Madu hitam baduy ya. Kalau saya sih kesukaannya madu hutan Aceh. Ya, madu hutan Aceh ini kesukaan saya. Beda dikit ya bentuknya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.